Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Aditya Dewi Agung dari kelas 08 MT2 dengan NIM 8020271. Hari ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan dari program yang telah saya buat di dalam layar sini. Baiklah, langsung saja kita langsung ke programnya. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki program. Sesuai yang ditulis di sini, program ini berjudul penilaian status gizi. Jadi program ini saya buat untuk menghitung status gizi kita, dan program ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dengan yang tertera dan dianjurkan oleh pemerintah sesuai dengan aturan Permenkes RI nomor 28 tahun 2019. Baiklah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan bagaimana program ini dibuat. Jika tidak ingin melihat bagaimana step by step program ini dibuat, bisa langsung skip ke menit yang ada di pojok kanan atas. Baiklah, lanjut saja. Yang pertama di sini saya sudah punya programnya sendiri, dan di sini ada kelas yang bernama pasien. Jadi di dalam kelas pasien ini saya sudah panggil banyak sekali data di sini kan. Bisa dilihat di sini, pertama saya panggil judul form, lalu di pasien ini ada nama, ada jenis kelamin, ada umur, ada tinggi badan, berat badan, olahraga, jumlah tinggi badan, jumlah hasil, kalori pria dan kalori wanita. Lalu di bawahnya sini saya panggil lagi metode yang bernama void, metode yang bertipe void. Jadi di sini menampilkan judulnya. Jadi judulnya kita panggil di sini. Lalu di bawahnya saya panggil lagi metode yang bernama IMT. Jadi di dalam metode IMT ini kita disuruh menuliskan nama dengan kode konsol. Lalu semuanya akan hilang nanti setelah tulis nama, dan akan muncul konsol selamat datang, nama, dan kita disuruh menginput data yang ada di bawahnya. Yang pertama yaitu kita disuruh menginput jenis kelamin, pria atau wanita. Lalu yang kedua kita disuruh menginput umur. Yang ketiga tinggi badan, berat badan, dan yang keempat ada kita disuruh memilih seberapa sering kita beraktivitas fisik dalam satu hari. Jadi di sini ada pilihannya, nomor 1 sangat ringan, nomor 2 ringan, nomor ketiga sedang, dan nomor keempat berat. Jadi kita memilih berdasarkan nomornya. Jadi misalnya ringan, kita klik nomor 2. Lalu di bawahnya ada ini rumusnya, rumus dari Permenkes tadi. Jadi rumusnya itu adalah tinggi badan dikali dengan 100. Jadi tinggi badan itu dijadikan meter. Lalu tinggi badan itu tadi dikalikan dengan tinggi badan tadi, jadi dikalikan 2 gitu. Lalu hasilnya itu jumlah berat badan akan dibagikan dengan jumlah tinggi badan yang sudah kita hitung di atas tadi. Lalu di bawah sini akan ada rumus apakah dia mengalami kurus, atau dia berat badannya ideal, atau dia overweight, atau dia mengalami obesitas. Jadi misalnya jika hasil rumus di atas tadi kurang dari 18,5, berarti dia kurus. Lalu jika kurang dari 23, dia ideal berat badannya. Ini ngomong-ngomong, F ini untuk menandakan kalau dia ini variabelnya bertipe float agar tidak error ya. Lalu yang ketiga, jika berat badannya kurang dari 27,5, berarti dia overweight atau kelebihan berat badan. Dan jika dia beratnya lebih dari 27,5, maka dia mengalami obesitas. Nanti di bawahnya akan muncul konsolnya menuliskan demikian. Lalu di bawah sini ada rumus untuk menghitung kalori dengan pria dan wanita. Itu rumusnya berbeda. Jadi saya buat di sini, saya bedakan dengan kode kalori P dan kalori W. Di
Ini rumusnya, dan ini rumus untuk pria, ini rumus untuk wanita. Lalu di bawah di sini juga ada, tidak hanya kalori, saya juga menghitung angka kecukupan protein, lemak, dan karbohidrat dalam sehari sesuai dengan yang telah dianjurkan pemerintah. Lalu di sini rumusnya, jika jenis kelaminnya adalah pria dan pilihan olahraganya tadi yang di atas sama dengan 1, yang artinya sangat ringan, maka dia akan memunculkan memprint kata-kata ini. Jadi rumusnya itu kalori P tadi, yang rumus di atas tadi, rumus ini akan dikalikan dengan 1,3. Jika pilihan olahraganya 1, maka akan muncul hasil jumlah kalori yang dibutuhkan pada sehari-hari dia. Lalu di bawahnya juga ada nih jumlah kecukupan protein. Rumusnya pertama, kalorinya tadi dikalikan dengan 1,3, lalu dikali 10/100, lalu dibagi 4. Itulah jumlah kecukupan protein ya. Begitu juga dengan lemak. Setiap rumusnya berbeda, makanya saya tulis ada 4 di sini. Lalu berlanjut ke bawah sama seperti yang di atas, cuman ini jika dia memilih angkanya yang berbeda, angka seberapa sering dia beraktivitas fisik, maka jumlah kalori tadi dikalikannya dengan angka yang berbeda. Makanya saya buat else if di sini. Jadi ada 4 macam aktivitas fisik. Jadi di sini juga ada 4 macam aktivitas fisik. Kalau untuk pria, yang berat, yang ringan itu, yang sangat ringan itu dikalikan 1,3, yang ringan dikalikan 1,65, yang sedang dikalikan 1,76, dan yang berat dikalikan 2,1. Lalu di bawahnya juga saya panggil untuk jenis kelamin wanita. Kenapa saya bedakan? Karena rumus pria dan wanita itu berbeda, karena bentuk tubuhnya juga berbeda dan jumlah gizi yang ada pada pria dan wanita juga berbeda. Jadi saya bedakan di sini dengan else if. Jadi ini semuanya saya buat seperti rumus-rumusnya, tinggal dibedakan pria dan wanitanya. Yang saya masukkan di sini kalori, jika di wanita kalori wanita, jika di pria kalori pria. Maka seperti itulah program ini bekerja. Lalu semua coding ini akan saya panggil di program di sini. Yang pertama saya panggil kelasnya dulu, pasien sama dengan pasien. Lalu di bawah ini kita panggil show formnya untuk menampilkan judul. Lalu di bawah saya panggilkan metode IMT untuk memanggilkan metode semua ini. Baiklah, kita langsung saja praktekkan bagaimana program ini bekerja. Lalu di sini bisa dilihat di sini, ini adalah judulnya. Kita disuruh menginputkan nama di sini, misalnya saya input Agung, enter. Lalu kita disuruh memilih jenis kelamin, saya pilih pria, enter. Umur misalnya saya buat 20 tahun, tinggi badan 170, berat badan 66 kg. Nah, nanti dia akan menanyakan aktivitas fisik kita. Misalnya saya buat sedang, yaitu nomor 3. Lalu bisa dilihat di sini dia akan menampilkan konsol selamat berat badan Anda ideal sesuai dengan rumus yang setelah saya buat tadi. Lalu di bawahnya akan ada juga jumlah kalori, protein, lemak, dan karbohidrat yang kita butuhkan dalam sehari. Jadi bisa di sini saya membutuhkan kalori sebanyak 2965 kilokalori, dan protein 74 gram, lemak 65 gram, dan karbohidrat 555 gram. Baiklah, seperti itulah program saya dibuat. Terima kasih telah menonton. Jika banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.